bersyukur secara pribadi karena kita diberi Tuhan kesempatan untuk lagi membahas satu topik penting dalam konteks keluarga, ya, yaitu tentang anak. Pertanyaan saya ialah, mengapa anak-anak kemudian menjadi nakal? Atau apa penyebab anak-anak menjadi nakal? Nah, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa ada beberapa contoh yang akan saya bahas, tapi saya beri contoh tentang kenakalan itu sendiri. Nah, ada beberapa anak-anak yang mereka tidak mau belajar. Bukan mereka sulit belajar atau tidak mampu belajar, tapi mereka tidak mau belajar. Nah, ini menjadi salah satu bentuk yang pertama. Yang kedua adalah mereka suka melawan kalau dikasih tahu, nggak pernah menurut. Kalau dikasih tahu, nggak mendengar. Dikasih tahu, nggak menurut. Bahkan suka berbantah-bantah dengan orang tua. Ya, kadang-kadang mengganggu adiknya atau kakaknya. Nah, yang ketiga, ya mungkin nilai-nilai di sekolah menjadi menurun. Bukan sekali lagi karena tidak mampu belajar, tetapi ada sesuatu yang terjadi dan itu mempengaruhi pada nilai-nilainya di sekolah. Yang berikut adalah anak-anak mulai ikut-ikut temannya mulai merokok. Diam-diam mulai merokok. Bahkan beberapa anak terang-terangan merokok di depan orang tuanya. Barangkali karena orang tua juga perokok. Yang berikut adalah mereka mulai menggunakan alkohol. Mungkin dengan kadar lebih rendah, bir misalnya. Bir kan berapa persen, tapi tetap itu tidak baik buat anak-anak. Nah, lebih jauh lagi mereka seringkali malah minum yang lebih tinggi alkoholnya, kadar alkoholnya itu juga berbahaya buat mereka. Ya, nah yang paling mengerikan adalah kalau mereka bikin masalah di sekolah, terlibat tawuran, perkelahian, kekerasan. Yang berikut adalah mereka terjebak pada pergaulan bebas. Mereka mulai bebas bergaul dengan siapa saja, bahkan pulang tengah malam, kalau dikasih tahu cuek atau marah-marah atau banting pintu atau yang lain sebagainya. Kamarnya kotor dan suka berteman dengan orang kita tidak tahu. Tiba-tiba sudah teman yang gak jelas di kamar. Ya, yang berikut adalah mereka bahkan bisa menggunakan narkoba. Dan bahkan dalam pergaulan bebas itu mereka bisa terlibat pada kehidupan pornografi atau mereka menjadi terjebak pada pola-pola pergaulan bebas dan ini sangat berbahaya. Dan terakhir mereka bisa bergabung dengan anak-anak punk dan ini menjadi tidak baik. Nah, itu semua bisa menjadi contoh dari mengapa anak-anak berkelakuan seperti itu. Mengapa mereka terpengaruh, begitu rapuh terpengaruh. Maka ini yang akan kita jawab dalam pembahasan kita berikutnya. Iya, sebelum saya membahas poin yang kedua, saya baca satu ayat dari Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Saya baca, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi orang tua, yang kedua sebelum melihat atau fokus kepada kenakalan anak-anak, perubahan tingkah laku mereka yang makin tidak positif, kita harus memperhatikan apa yang Paulus katakan, yaitu tanggung jawab kita untuk mendidik mereka. Nah, pertanyaan saya yang di sini ialah, apakah sebagai orang tua kita, baik ayah dan ibu, khususnya ayah, sudah benar-benar berperan dalam keluarga untuk khususnya membimbing anak-anak kita? Ini yang harus kita pertanyakan buat diri kita. Jadi biasanya kita melihat kepada diri anak saja, dan itu tidak fair. Kita lihat juga pada diri kita, peran-peran kita, pada tanggung jawab kita, pada apa yang Paulus singgung bahwa kita punya tugas di hadapan Tuhan untuk mendidik anak-anak kita, untuk membimbing mereka di jalan yang benar. Dan ini poinnya. Jadi sebelum kita melihat kesalahan pada anak-anak kita, sebelum kita menilai mengapa mereka begini begitu, mungkin lebih baik kita tanya dulu pada diri kita sebagai orang tua. Kita harus fair mengatakan itu. Kita harus fair untuk mempertanyakan itu buat kita. Apakah saya sebagai orang tua sudah melakukan tugas dan panggilan saya, kepercayaan Tuhan kepada saya untuk membawa anak-anak saya, berperan untuk membawa mereka dalam Tuhan, membimbing mereka dalam kebenaran. Yang kedua adalah, coba kita cek bagaimana pola komunikasi kita dengan anak-anak kita. Itu penting sekali. Nah, mengapa? Karena beberapa orang tua, kalau kita melihat cara komunikasi mereka itu sama sekali bukan cuma tidak positif, malah justru menimbulkan luka di hati anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka kasar. Kata-kata itu kasar sekali. Kata-kata itu sangat-sangat merendahkan. Apalagi kalau anak itu buat kesalahan, itu sangat dijustifikasi. Dan ini melukai hati anak-anak kita. Mungkin anak kita anak-anak pintar, yang cerdas, tapi karena emosinya terluka, karena kata-kata kita kasar, kalau kita bicara itu membanding-bandingkan, kalau kita bicara itu selalu menuduh, menghakimi, sehingga anak itu tidak merasa ada sesuatu yang baik pada dirinya, kecuali penghakiman, tuduhan, fitnah, direndahkan, dibanding-bandingkan, tidak pernah dikasih apresiasi, dan kasar. Nah, apakah kita sebagai orang tua punya komunikasi yang baik? Atau seperti yang saya katakan tadi,
banyak menuntut, perfeksionisme, maka seringkali menolak keberadaan anak. Dia inginkan anak laki, tapi anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan. Jadi dia sangat-sangat kesal dengan anak-anak ini. Kenapa? Kenapa perempuan semua? Anak-anak tentu tidak salah kenapa mereka lagi sebagai perempuan. Tapi kesalahan orang tua justru ketika tidak mampu berkomunikasi dan komunikasinya buruk, ini bisa menjadi presiden yang tidak baik buat anak-anak. Jadi sebelum kita melihat pada diri anak-anak kita, mengapa mereka bertingkah ini dan itu, mengapa mereka cenderung menjadi nakal dan sulit diatur, kita coba introspeksi dulu ke dalam, yaitu kepada diri kita. Tanya dulu, apakah saya sudah membimbing mereka di jalan yang Tuhan inginkan? Apakah saya berkomunikasi dengan baik? Apakah saya menerima mereka dengan baik? Apakah saya mendoakan mereka, mengajar mereka dengan baik? Apakah saya juga mencari yang baik buat mereka? Ini harus kita tanyakan pada diri kita sebagai orang tua. Nah, hal yang ketiga yang kemudian perlu untuk kita lihat sebagai orang tua adalah mari kita lihat kondisi anak-anak kita. Mari kita potret bagaimana mereka. Pertanyaan saya adalah, apakah mereka mudah terpengaruh? Karena mereka bergaul, entah itu di sekolah, entah di lingkungan tempat tinggal. Atau pertemanan bukan di sekolah, bukan di tempat tinggal. Mereka bisa berteman karena mereka bisa chatting sana, chatting sini. Coba kita cek apakah dia terlalu gampang untuk terpengaruh. Kalau jawabnya ya, maka dia rapuh. Dia bahkan tidak tahu mana benar, mana yang salah. Sebagai orang tua, kita harus mendidik dia untuk apa? Untuk bisa ada semacam barrier. Apa yang boleh kamu lakukan, apa yang tidak boleh kamu lakukan. Apa yang kamu bisa setuju, tapi apa yang kamu harus tolak secara mentah-mentah. Misalnya, ketika teman-teman anak-anak kita mengajak untuk menggunakan narkoba, coba aja dikit. Kasih tahu kepada mereka bahwa barriernya mereka adalah mereka harus mengatakan tidak. Dan bahkan menjauhi teman seperti itu. Kenapa? Bisa satu hari mereka malah terpengaruh. Yang kedua, tanya kepada mereka juga bahwa apakah mereka melakukan hal ini sebagai solusi atau jalan keluar karena mereka juga tertekan. Nah, orang tua yang baik harus tahu apa yang ada di dalam diri anak-anaknya, di hati mereka. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu kalau kita tidak memberi waktu dan perhatian cukup buat mereka? Mengajak mereka bicara, coba sharing, ajak mereka ke satu tempat, coba makan. Waktu kita misalnya tadi ada kesempatan untuk bisa pergi, ada kesempatan buat rekreasi, ada kesempatan buat kita menikmati waktu bersama dalam keluarga, ini penting banget. Nah, di situ kita berkomunikasi, mungkin kita tanya kenapa, ada apa, bisa nggak terbuka ke papa. Kita bisa cari jalan yang terbaik, kita bisa punya solusi yang terbaik, kita bisa pikirkan sama-sama, kita bisa menemukan solusi yang terbaik buat kita semua. Jadi tolong jangan diam, coba bicara, coba kasih tahu. Siapa tahu ada sesuatu yang papa bisa tolong atau mama bisa tolong, atau kita bisa cari sama-sama jalan keluar. Kita bisa cari solusi yang terbaik. Kita bisa cari apa yang bisa kita selesaikan. Nah, ketika kita membuka ruang, membuka diksi seperti itu, anak-anak kita akan mempercayai kita. Karena tahu kita serius dan kita bersungguh-sungguh. Nah, ketika kita bisa menyentuh anaknya, maka kita akan mulai memperlihatkan bagaimana sesuatu yang baik dari kita. Sesuatu yang membuat dia lebih kita welcome, membuat dia lebih diterima, membuat dia tidak dijustifikasi. Kalau belum apa-apa kita kritik, belum apa kita udah diam. Anak kecil nggak tahu apa-apa, papa yang tahu. Wah, dia akan menutup diri. Kalau anak-anak menutup diri, mereka tidak mau bicara dengan kita. Masa kita tahu tentang anak kita dari tetangga? Masa kita tahu anak-anak kita dari kepala sekolah atau guru BP? Padahal kita tiap hari di rumah punya akses 24 jam untuk berbicara dengan mereka. Jadi sebelum kita lebih jauh untuk memahami kondisi profil jiwanya, kehidupannya, kita cek hal-hal seperti itu. Apakah dia punya masalah? Mungkin dengan temannya, apakah dia sedang naksir seorang, apakah dia sedang meminati sesuatu bidang, atau dia ingin membeli sesuatu untuk kebutuhan dia tapi dia tidak bisa bicara, atau dia rindu untuk melakukan sesuatu dalam dirinya tapi nggak ada tempat buat bicara, sehingga kita punya ruang untuk berkomunikasi, punya ruang bicara untuk berbagi waktu, berbagi pengalaman, berbagi kisah hidup, berbagi kesan, dan juga mungkin berbagi pergumulan, sehingga kita bisa bersama-sama mencari solusi yang terbaik buat kebutuhan anak-anak kita, sehingga mereka tidak sampai itu menjadi persoalan buat dia. Kenapa? Karena sebelum itu memuncak di peak menjadi persoalan, sudah kita preventif untuk menjebatannya atau menyelesaikan bersama dengan baik bersama anak-anak kita. Hal yang terakhir seperti yang Paulus ingatkan, yaitu mendidik mereka dalam Tuhan. Coba setelah kita lihat kondisi anak-anak kita bicara, kita tahu, kita rasa apa sih yang menjadi persoalan dia. Kalau dia terbuka, kita jadi tahu dengan jelas. Nah, mungkin ada kesulitan di sana. Nah, untuk itu kita lihat usia anak. Makin usianya kecil, kita harus take over semua. Kenapa? Dia belum bisa. Sambil mengajar pelan-pelan. Tapi dia makin besar, kita harus kasih mulai sedikit tanggung jawab dia untuk menyelesaikan di bawah asuhan kita. Jadi kita mengontrol.
untuk memastikan ada bagian kita sebagai orang tua, tapi ada sedikit bagian yang kita mulai percayakan dia belajar selesaikan dalam pantauan kita. Supaya apa? Lewat kebutuhan dia belajar, lewat medan dia belajar, dia bertumbuh juga dalam tanggung jawab dan dalam hal-hal yang lain berhubungan dengan kehidupan di kemudian hari. Nah, keterbukaan itu penting. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita begini sebagai orang tua. Kita jangan panik. Sebab kepanikan kita akan menjadi sesuatu yang tidak baik, catatan yang tidak baik buat kita dan anak kita. Kita harus tetap tenang walaupun situasi nampaknya buruk. Walaupun situasi nampaknya emergensi. Walaupun situasi kelihatannya ini tidak sederhana. Tapi kita tidak boleh panik. Mengapa? Kalau kita panik, kita tidak berpikir secara benar. Kita berpikir cenderung tidak rasional. Kita terlalu emosional. Dan dalam kepanikan itu biasanya jalan keluar yang kita tawarkan biasanya terlalu tergesa-gesa dan bahkan mentah sekali. Nah, saya ingin mengatakan kita jangan pernah panik. Yang berikut adalah coba ambil waktu untuk berdoa bersama anak-anak. Ajarkan dia, libatkan dia, bahwa ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia akan mendapatkan ketenangan. Ada satu keyakinan dibangun dalam diri anak-anak kita bahwa dia tidak sendiri. Ada orang tua yang mencintai dia, ada orang tua yang care sama dia, tapi ada juga Tuhan Yesus yang sayang sama dia. Sehingga anak itu tahu ketika dia punya pergumulan dan kita tidak ada, dia tahu bahwa orang tuanya care dan perhatikan sama dia. Tapi tugas Tuhan Yesus membuka tangan, meluruskan tangan sepanjang hari untuk menerima kita yang datang kepada dia. Jadi tekanan, beban, kesulitan, persoalan itu bisa dijembatani, bisa dicari solusi kalau kita terbuka. Dan orang tua bawa anak-anak untuk berdoa. Ya, bawa anak-anak untuk secara spiritual mereka belajar firman Tuhan. Dan didik mereka bukan hanya lewat verbal, tapi lewat kesaksian hidup kita sebagai orang tua, dan anak-anak bisa belajar banyak dari situ. Nah, ingat, ketika ada masalah, fair adalah begini. Kita harus lihat apa porsi kita dan apa porsi anak. Kalau itu porsi kita, kita jangan pikulkan itu di pundak anak. Kalau itu persoalan anak, kalau dia masih kecil kita akan terover semua. Tapi kalau dia sudah besar, dia sudah mulai belajar untuk bertanggung jawab sedikit demi sedikit tentang persoalan dia, sehingga dia bisa menjadi dewasa dalam hal itu. Ingat, mungkin kesalahan utama bukan di tangan anak-anak kita, mungkin kesalahan terbesar ada di tangan kita sebagai orang tua. Jadi ketika anak-anak itu nakal, maka jangan pertama fokuskan pada kenakalan itu sendiri. Tapi coba cari tahu, jangan-jangan kita sebagai orang tua telah begitu lalai untuk memahami kebenaran mereka, begitu lalai untuk tidak memberi waktu buat mereka. Kita tidak begitu, kalau kita pun hadir, kehadiran kita tidak dimaknai bagi anak-anak kita. Jadi mereka tidak merasakan kita. Jadi mari kita tanya kepada diri kita, apakah kita punya komunikasi yang baik? Apakah kita menjadi teladan yang baik? Apakah kita membimbing mereka dalam Tuhan? Apakah kita melakukan peran-peran kita sebagai ayah, sebagai ibu bagi anak-anak kita? Sehingga kita bisa tahu bahwa seringkali bahwa persentase terbesar dari kenakalan atau perubahan perilaku anak-anak yang menjadi tidak positif itu karena kita sebagai orang tua persentase terbesar telah gagal menempatkan diri kita sebagai orang tua bagi pembentukan karakter anak kita, bagi pembimbingan mereka dalam Tuhan, tapi juga untuk pendasar iman dan karakter mereka. Marilah kita sebagai orang tua untuk tidak takut atau malu untuk follow sendiri, karena sekalipun telat kita masih melakukan hal-hal yang baik ke depan. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan salam buat kita semua.